Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar di muslim rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Fadhailul Quran dan kita masuk pada pembahasan al-jafa 'anil Quran, yaitu berbuat kasar, berbuat yang kurang ajar terhadap Al-Quranul Karim, bersikap kasar terhadap Al-Quranul Karim. Seorang mukmin punya kewajiban terhadap Al-Quranul Karim karena Quran merupakan kitab hidayah, ini kitab petunjuk, kitab yang akan memberikan bimbingan yang lurus dalam kehidupannya. Inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini betul-betul membimbing manusia kepada perkara yang lurus, sehingga akan membimbing kepada akidah yang lurus, keyakinan yang lurus, ibadah yang bagus, akhlak yang mulia, sehingga Al-Quran betul-betul membimbing pada perkara yang lurus dalam kehidupan ini. Barang siapa yang dia ingin lurus jalannya, hendaklah dia betul-betul bersama dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran bagi seorang pun adalah perdagangan yang sangat besar, perdagangan sangat menjanjikan sekali. Dia akan senantiasa beruntung dengan Al-Quranul Karim, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, mentilawah kitab Allah, menegakkan salat, menunaikan yaitu berinfak sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada dia, maka sungguh dia telah berharap perdagangan yang tidak ada ruginya, perdagangan yang tidak akan ada kerugiannya. Itulah perdagangan bersama Al-Quranul Karim. Sehingga seorang mukmin hendaknya mereka bersemangat bersama Al-Quranul Karim. Mereka punya kewajiban untuk itu membacanya. Yang membacanya Al-Quran akan memberikan pahala besar. Satu hurufnya akan Allah berikan pahala 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah wal hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang dia membaca satu huruf Al-Quran, baginya kebaikan yang dilipatkan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf. Akan tapi alif harfun, mim harfun, lam harfun, alif harfun, lam harfun, mim harfun, sehingga alif lam mim 3 huruf yang dilipatkan 10 kali lipat, 30 kebaikan. Al-Quran kitab yang betul-betul akan memberikan sakinah dalam kehidupan seorang mukmin, yang tidaklah mereka membaca Al-Quran, berkumpul mendaras Al-Quran, kecuali akan Allah turunkan sakinah. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa hafatul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa takrahumullah fiman indah. Barang siapa yang dia berkumpul, tidak satu kaum mereka berkumpul di rumah, di antara rumah Allah Ta'ala, di masjid, dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan di antara mereka, pasti akan Allah turunkan pada mereka illa hafadul malaikah, pasti Allah malaikat akan mengepung mereka, malaikat akan ini bersama dengan mereka. Malaikat turun
malaikat datang dengan membawa rahmat, malaikat menyertai mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan turunkan sakinah kepada mereka, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan curahkan rahmat kepada mereka, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Sehingga Quran adalah perdagangan sangat menguntungkan. Yang lebih hebat lagi, yang lebih inti lagi adalah faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, bimbingan Al-Quran, maka dia pasti tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini semuanya merupakan keuntungan yang sangat besar ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Tapi sebaliknya, wa may ya'su an dzikri, barang siapa yang mereka berpaling dari peringatanku, nuqayyid lahu syaitan fawalau qarin. Allah akan sertakan bagi mereka syaitan, dan syaitan akan menjadi pengiring bagi mereka. Dan syaitan tentu akan mengarahkan pada keburukan-keburukan. Syaitan akan mengarahkan pada keburukan-keburukan. Dan akan memberikan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka. Barang siapa yang dia berpaling dari petunjukku, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Ma'syatan dhanka bukan sempit karena hartanya, bukan miskin, tapi sempit jiwa mereka. Sempit jiwa mereka. Sehingga hatinya akan mengguncang, akan menggalau, akan menggelisah, bahkan putus asa, yang semuanya itu sebab jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan di sini al-jafa' 'anil Quran, berbuat kasar, berbuat jahat terhadap Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat Al-Furqan Allah sebutkan, wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini barang yang dijauhi. Mahjura ini barang yang dijauhi. Memboikot Al-Quranul Karim. Hajrul Quran. Kaum muslimin, ini adalah keluhan Rasul kepada Allah SWT, yang mengeluhkan tentang kaumnya yang mereka melakukan hajjul Quran. Apa itu hajjul Quran? Memboikot Al-Quran Al-Karim. Di antaranya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, masuk dalam hajjul Quran adalah hajjul sima' wal iman bi wal isqa' ilaih. Dia memboikot Quran dalam bentuk tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, tidak mau perhatian dengan Al-Quran, maka ini semuanya masuk dalam hajjul Quran. Kemudian termasuk hajjul Quran adalah hajjul amal. Orang yang mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran Al-Karim, tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mereka tidak mengikuti bimbingan Al-Quran, walaupun mereka membaca dan beriman tapi tidak mengamalkan Quran, maka termasuk hajjul Quran. Karena Al-Quran datang untuk diamalkan. Yang Allah senantiasa mengungkapkan kalimat jazaa'an bima kanu ya'malun, nuzulan bima kanu ya'malun. Itulah balasan bagi orang yang mereka beramal. Itu dengan surga untuk orang mereka beramal. Sehingga Al-Quran wajib diamalkan. Dan hajjul Quran juga adalah hajjul tahkim wa tahakum ilaih. Dia tidak mau berhukum dengan hukum Al-Quran Al-Karim. Dia tidak berhukum dengan Al-Quran Al-Karim.
Dan tidak menghukumi manusia pula dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian, termasuk hajjul Quran adalah hajjul tadabbur. Tidak mau mentadabbur Al-Quran, memahami isi kandungannya, tidak mau memahami apa yang diinginkan Allah dengan ayat tersebut. Ini juga termasuk hajjul Quran. Dan juga hajjul istisfa wa tadawi. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk pengobatan penyakit yang mereka miliki. Khususnya adalah Al-Quran dikatakan syifaun lima fi sudur. Quran adalah obat terhadap penyakit yang ada dalam hati manusia. Orang mereka tidak melakukan ini semuanya, maka mereka termasuk ahjul Quran. Orang mereka mengajar, meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Dan ini yang dikaumkan, yang dikeluhkan oleh Nabi kepada Allah SWT. Tentu jangan sampai kita menjadi bagian orang yang dikeluhkan oleh Nabi kepada Allah Ta'ala. Kemudian dibawakan hadis An Samrah ibni Jundub bi hadithi ru'ya at-tawil marfu'an. Hadis yang marfu'. Ini hadis yang terangkat kepada Rasulullah SAW dari sahabat ini Samrah bin Jundub ketika Nabi bercerita tentang mimpi. Sehingga hadis tentang mimpi. Kata Nabi di antara penggalan hadisnya panjang menceritakan tentang mimpinya. Satu di antaranya adalah atanil lailata atiyan. Satu malam datang kepadaku dua orang. Dan dua orang ini adalah dua malaikat. Annahuma ibta'athani. Keduanya diutus oleh Allah untuk yaitu menemuiku. Wa annahuma qala li. Dan keduanya mengatakan berlaku intaliq. Mari kita jalan lagi. Wa inni intalaqtu ma'huma, kami pun berjalan bersama dengan keduanya. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akhar qa'imun alaihi bi sakhratin. Ada orang yang mereka ini berbaring, satu orang berbaring, satu orang lagi membawa batu, berdiri membawa batu. Wa idza yahwi bi sakhrati li ra'si. Lalu batu itu ditimpukkan kepada kepalanya. Pasal fayasruhu ra'suh. Maka kepala pun hancur berkeping-keping. Hancur kepalanya itu. Payatah dada. Payatah dada. Maka kepalanya itu, batu itu menggelinding. Payatah dada al-hajaru hahuna. Lalu batu itu menggelinding. Fayatabi'ul hajar, faya khuduhu, falayarji ilaihi hatta yusbih rasulullah kama qala. Ketika begitu ini gelinding, orangnya ngikuti untuk mengambil batu tadi. Dan tidaklah orang ini kembali ke situ kecuali kepalanya orang rusak tadi sudah kembali utuh lagi. Tsumma ya'udu alaihi. Maka orang pun mengulangi perbuatannya lagi, menimpukkan batu ke kepala orang tersebut, dan kepalanya rusak lagi. Ya, kembali melakukan mislah ma fa'al, apa yang kali yang pertama. Kemudian yaitu menimpukkan batu ke kepala orang itu sampai kemudian kepalanya hancur. Kemudian aku katakan kepada malaikat, qultu lahuma. Aku katakan kepada keduanya, subhanallah, mahadani, subhanallah, ada apa ini? Peristiwa apa itu? Qala, keduanya mengatakan, hadza rajulun
Allamahallahul Quran. Ini orang yang Allah telah berikan Al-Quran. Allah ajarkan banyak Al-Quran. Dia punya Al-Quran. Fanama anhu bilaili walam ya'mal bihi fihi bin nahar. Yaf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia tidur di malam hari dan tidak mengamalkan isi kandungan Quran. Sehingga dia tahu Quran, paham Quran, tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Maka dia pun kemudian dilakukan di antara azab Allah di alam barzakh. Di kepalanya ditimpuk batu sampai hancur, batu ngelinding, kepalanya kembali utuh, kemudian ditimpuk lagi terus sedemikian sampai hari kiamat. Tentu subhanallah, perkara yang menunjukkan mengerikan bagian orang mereka meninggalkan Al-Quran. Kemudian dalam disebutkan oleh kisah Ibn Mas'ud atau perkataan Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud, inna bani Israel lama tala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Bani Israel ketika mereka panjangnya masa waktu mereka bermaksiat, melalaikan kitab mereka, mengacuhkan ajaran agama mereka, maka hati mereka menjadi keras. Kerasnya hati itu diantaranya sudah nggak peduli lagi dengan agama. Dia tenggelam dalam maksiat. Dia menjadikan kitab itu hanya sekedar bacaan-bacaan semata, tapi nggak diikuti sama sekali. Sehingga seakan-akan Quran atau kitab yang sudah tidak di depan mereka. Fakhtara'u kitaban min indi anfusihim. Lalu mereka membuat kitab dengan tangan mereka, mengarang kitab sendiri dengan tangan mereka. Istahalathu anfusuhum. Maka mereka pun kemudian ditimpa ini azab oleh Allah SWT. Wa kana al-haq yahulu bainahum wa baina katsir min syawatin. Kebenaran menghalangi antara mereka dengan syahwat mereka. Hatta nabadu kitab Allah wara'adurihim, sehingga mereka menjadikan Quran di belakang punggung mereka. Ini mereka jadikan Quran atau jadikan kitab yang Allah berikan di belakang punggung mereka, alias tidak mereka perhatikan. Harusnya di depan dia baca, dia pahami, dia ikuti, tapi dia tidak lakukan itu. Dia lebih mengikuti syahwat mereka, sehingga bahkan mereka mengarang kitab sendiri, dan bahkan kemudian kitab karangan sendiri itu dia nisbatkan kepada Allah, hadza min indillah, ini dari sisi Allah SWT, sehingga mereka beragama dengan agama hawa nafsu. Kitab aslinya disembunyikan, ditaruh di belakang punggung, alias tidak mereka ini pakai. Ini ada orang mereka hajil Quran. Orang mereka jafa, ini orang mereka bersikap ini kurang ajar terhadap ini kitab yang Allah turunkan. Akan menimpa muslimin hal yang semisal itu. Seperti Bani Israel. Maka Allah ingatkan pada muslimin, menegur, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqqi. Apakah belum waktunya? Apakah belum datang waktunya orang mukmin itu hatinya menjadi khusyuk? Kemudian disebabkan karena khusyuk karena mengingat Allah dan karena Quran yang diturunkan Allah Ta'ala. Seorang mukmin dia harusnya hatinya menjadi khusyuk, takut kepada Allah Ta'ala. Hatinya menjadi itu penuh dengan pengagungan kepada Allah ketika dia mengingat Allah karena dia telah kenal siapa itu Allah Ta'ala. Seorang mukmin harusnya dengan Quran yang Allah turunkan menjadi lebih khusyuk. Karena Quran lebih mengenalkan kepada kita kebenaran. Sehingga semakin tambah ilmunya, semakin tambah ini khusyuknya, harusnya begitu.
Sehingga orang yang mereka tidak semakin khusyuk dengan mengingat Allah dengan Quran yang dia telah ketahui, dicela oleh Allah SWT. Dicela Allah Ta'ala. Dan Allah ingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jangan kalian mukmin itu seperti ahlul kitab sebelumnya. Apa itu? Fatala alimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Panjangnya masa mereka bermaksiat, durhaka kepada Allah, tidak peduli dengan ajaran Allah, membuat hati mereka keras. Dan tidak ada hukuman Allah yang lebih berat dibanding kepada seorang hamba melebihi kerasnya hati dan jauhnya mereka dari Allah Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, tidaklah ma dhuribal abdu bi'uqubatin a'dham min qaswatil qalbi wal bu'di anillah. Tidak ada ya hukuman Allah kepada hamba yang lebih besar dibandingkan dengan hati yang menjadi keras dan sikap yang semakin jauh dari Allah Ta'ala. Dan ini hukuman Allah yang dahsyat tetapi bahkan sering tidak disadari oleh ini kaum muslimin. Tidak disadari oleh seorang hamba. Tahunya musibah itu kalau dia rumahnya hilang, hartanya hilang, hancur atau hilang jabatan, hancur aset-asetnya. Padahal ada musibah yang lebih besar, itu musibah hati yang keras, jiwa yang dia lalai, jauh dari Allah SWT. Maka ini adalah Allah ingatkan pada kaum mukminin, jangan seperti ahlul kitab yang hatinya menjadi keras, lalu kebanyakan mereka tampil fasik. Fasik ini keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itulah, hendaknya dia betul-betul mensyukuri nikmat Quran, dia rawat baik-baik, dia sikapi dengan penuh perhatian, sehingga merupakan bagian syukur nikmat yang terhadap nikmat Quran yang akan menjadikan dia betul-betul tertuntun kepada jalan yang lurus. Bukan bersikap jafa, bersikap kasar, kurang ajar, dalam bentuk yang seperti yang disebutkan tadi, hajil Quran, memboikot Quran, perbuatan yang dikeluhkan oleh Nabi kepada Allah Ta'ala, tidak mau membacanya, mendengarnya, mentilawahnya, mentadaburinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, tidak mau menggunakan obat, mengobati penyakit mereka. Ini termasuk hajil Quran. Ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.